Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arisandi, guru pendidikan agama Islam SDN Sukapura 2, Kota Cirebon, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan Transformasi Plus. Dalam hal ini akan berbagi praktik mengajar uji kinerja pada materi sifat wajib Rasul untuk kelas 4 semester 2 dengan model pembelajaran Differentiated Based Learning DBL. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak semuanya? Wah, keren ya, semangat semua. Sebelum kita mulai pembelajaran nih, Bapak mau nanya, siapa yang tidak hadir? Raiza sama Reza saja. Kenapa, ada yang tahu? Sakit? Oke. Kalau Reza sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Reza cepat sembuh. Oke, kita kirimin Fatihah untuk Reza biar cepat sembuh ya. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, mudah-mudahan Reza cepat sembuh. Amin, amin ya robbal alamin. Oke anak-anak sekalian, karena kita sudah mendoakan teman kita yang sedang sakit, selanjutnya silakan disiapkan dulu buku tulis dan alat tulisnya. Siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Sudah siap semuanya? Selanjutnya Bapak minta Rian maju ke depan. Silakan untuk memimpin doa sebelum pembelajaran.
sekarang sebelah sini. Dia berdoa. Oke anak-anak, berdoa sudah. Biar semangat, ayo kita tepuk semangat. Kita baca surat pendek dulu ya anak-anak. Kita membaca surat apa ini? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 4 ayat. Oke, semuanya ta'awudz basmalah. Tanggal berapa? Tanggal 14 hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025. Jangan 23, 25 lah. Oke anak-anak, kita belajar pelajaran Pendidikan Agama Islam. Materi kita pada hari ini adalah tentang sifat wajib Rasul. Subtopiknya, turunannya adalah tentang meneladani sifat wajib Rasul. Tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak sekalian dapat meneladani, dapat mengaplikasikan sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak sekalian, kita masuk ke materi pada hari ini tentang meneladani sifat wajib Rasul. Nah, mengapa kita harus meneladani sifat wajib Rasul? Karena alasannya, satu, Rasul memiliki sifat yang mulia. Dua, meneladani sifat wajib Rasul membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tiga, kita bisa hidup jujur, cerdas, dan bertanggung jawab. Itu kalau kita meneladani sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul ada berapa anak-anak? Sifat wajib Rasul ada berapa? Ada 4. Sifat wajib Rasul 4 itu yang satu sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, 4 fatonah. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama sidik. Sidik artinya benar. Apa yang maksud dengan benar? Berarti Rasul selalu berkata dan berbuat benar. Contohnya apa? Contohnya jujur saat ujian. Kalau lagi ulangan tidak nyontek. Kemudian tidak berbohong kepada orang tua ataupun guru. Ini adalah contoh sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya amanah. Apa itu amanah? Yang dimaksud dengan amanah itu dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya dalam segala hal. Contohnya, misalnya dititipin barang milik teman dan kita
akan menjaga barang itu. Misal gitu. Anissa, saya nitip ya, nih pulpen. Nanti saya ambil lagi. Saya mau jajan dulu misalnya. Mau ke warung. Pulpennya satu, warnanya ungu, maka nanti ketika Khotimah datang kembali, maka Anissa mengembalikan kembali pulpen yang sama, warnanya ungu. Jangan sampai dititipin pulpen warna ungu, kembalinya pensil warna hijau. Berarti amanah atau tidak? Tidak. Seperti itu anak-anak sekalian. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Ini Bapak Guru. Itu amanah. Selanjutnya ada sifat yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Tabligh artinya Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, bagaimana kita meneladani sifat tabligh ini? Maka sifat tabligh ini kita misalnya disuruh Rian, tolong panggilin Handoyo misalnya. Nah, Rian menyampaikan, Rian dipanggil sama ibu guru ke kantor. Itu berarti Rian sudah tabligh. Dan yang terakhir, Fatona, cerdas, pintar. Siapa yang mau pintar? Nah, semua orang pengen pintar, semua orang pengen cerdas. Tapi dilakukan tidak, belajar tidak. Nah, salah satu sifat Rasul ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Pengen cerdas, pengen pintar, boleh, hebat, itu bagus. Tapi harus apa? Rajin belajar. Kalau ada PR dikerjakan. Bukan ngerjain soal tapi asal yang penting selesai. Ya anak-anak. Nah, yang perlu dilakukan. Apa yang perlu dilakukan? Jujur dalam berkata, itu mencerminkan sifat sidik. Kedua, bertanggung jawab dalam tugas. Ini artinya amanah. Yang ketiga, menyampaikan pesan dengan baik. Ini tabligh. Yang keempat, rajin belajar dan berpikir kritis. Ini adalah fatona. Oke anak-anak, itu adalah materi pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya, 4 sifat wajib Rasul: sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Itu adalah sifat yang bisa kita teladani dalam kegiatan sehari-hari. Sidik artinya jujur, amanah bertanggung jawab, tabligh mau menyampaikan pesan yang dititipkan, fatona artinya cerdas. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Anak-anak sekalian, Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok besar. Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok besar. Ada yang suka menulis? Silakan angkat tangan. Oke, berarti kelompok sini, ini kelompok ini berarti kelompok menulis ya. Ada yang suka menggambar? Oke, untuk menggambar berarti kelompok sini ya. Ada yang suka mau jadi bintang film, mau jadi aktor? Nah ini calon-calon artis ya. Ya. Untuk anak-anak yang suka menulis akan menuliskan esai tentang sifat wajib Rasul dan bagaimana meneladaninya. Untuk yang suka bikin atau menggambar, maka akan membuat poster tentang sifat wajib Rasul. Pak, posternya kayak gimana? Seperti ini pun sudah contoh dari poster, ya kan? Pak, yang bermain peran bagaimana? Nanti Bapak tayangin video, ya. Bapak tayangin video bagaimana harus bermain peran.
Bisa dipahami anak-anak? Oke, sekarang Bapak Pak anak-anak sekalian perhatikan materi berikut ini. Sebentar. Ini untuk yang mau buat esai, perhatikan ya. Untuk yang suaranya kedengaran? Nah, menurut kalian, Rasul pertama yang diutus ke muka bumi siapa? Nabi Adam? Atau bukan? Iya. Atau Nabi Idris? Nah, dari tiga nabi ini siapa Rasul pertama yang diutus ke muka bumi? Nabi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau coba jawab? Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan terus semangat ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Coba nih yang lagi nonton, kamu tahu nggak siapa Rasul pertama yang diutus ke muka bumi? Apakah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang ada di bumi? Nabi Adam. Kita lihat apakah betul jawabannya Nabi Adam? Apakah Nabi Idris, nabi yang sangat cerdas dan penemu cara menjahit? Apakah Nabi Nuh? Kenapa? Nabi Adam adalah nabi yang manusia pertama, ya kan? Sebagai cikal bakal. Kemudian selanjutnya nabi yang kedua ada Nabi Idris. Tetapi yang diputus oleh Allah untuk menyebarkan perintah Allah dan mengajak umatnya untuk menyembah Allah adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kita langsung aja ke jawabannya ya. Coba buka Rasul pertama di muka bumi itu yaitu bukan Nabi Adam, juga bukan Nabi Idris. Betul, jawabannya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi, Nabi Adam dan Nabi Idris merupakan seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Ya, jadi ketika seorang nabi belum tentu menjadi seorang rasul. Sedangkan seorang rasul pasti seorang nabi. Apa sih persamaan dan perbedaan antara nabi dengan rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nabi dan rasul sama-sama mendapatkan wahyu. Bedanya, wahyu yang didapatkan oleh seorang nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain. Sedangkan wahyu yang didapatkan oleh seorang rasul harus diajarkan kepada orang lain. Kamu tahu nggak, ada berapa jumlah nabi dan rasul? Salah satu sumber menjelaskan bahwa jumlah nabi itu ada 124.000 dan jumlah rasul ada 312. Banyak banget ya. Tapi yang harus kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Kamu sudah hafal belum? Coba kita hafalin yuk. Dimulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus,
Zakaria. Ya. Ini bikin poster ya. Ini untuk ini bermain peran. Kelompok sana, kelompok apa? Bermain peran juga. Judulnya apa? Buat kebagian ini, Pak. Silakan gabung aja. Sekarang anak-anak untuk yang kebagian tugas menulis, maka buat tulisan tentang sifat wajib Rasul dan bagaimana meneladaninya. Kerjakan sama-sama. Buat yang buat poster, silakan. Nggak apa-apa. Untuk yang buat poster, buat apakah mau dalam bentuk gambar boleh atau bentuk tulisan juga boleh, bebas. Silakan. Jika ada kesulitan boleh acung tangan. Ya, kenapa April? Itu bisa ini di sini. Jadi ceritanya gini, misalnya kamu mau ambil temanya apa? Kejujuran atau amanah atau apa? Itu kan Oke, anak-anak sekalian, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Bapak ajarin satu buah tepukan, namanya tepuk keren, ya. Tepuk keren, kamu keren, keren banget, hebat, ya. Jadi nanti siapapun yang selesai maju dikasih tepuk keren. Pada suatu hari, ada siswa baru bernama Jarwo. Dia adalah anak orang kaya raya. Dan pada hari itu, uang sakunya Jarwo jatuh. Dan diambil oleh Adit. Dan Dennis menggoda Adit untuk memakai uangnya. Dan Adit pun menolak untuk memakai uangnya. Dan Adit mengembalikan uangnya Jarwo. Oke, kasih tepuk keren dulu. Kamu keren, keren banget, hebat. Silakan. Yang belum fokus sama tugasnya. Judul amanah. Ya dan Abdul kita membaca buku. Ya dan Abdul. Siap. Ya. Yang main siapa? Baik. Yang lain pura-pura jadi teman aja lihat ya. Oke, silakan. Nah, misalnya yang ini nggak main ngobrol-ngobrol. Ditunjukin gambarnya. Oke, terima kasih. Lanjut yang kedua. Lanjut.
Udah ini kamu lima dulu. Oke. Ini gambarnya. Oke, kasih tepuk keren, tepuk keren. Kamu keren, keren banget. Hebat. Dari beberapa penampilan tadi kita mengetahui ada yang membuat rangkuman tentang materi meneladani sifat Rasul. Ada yang bikin drama tentang kehilangan duit di kelompok sana. Kelompok yang sebelah sini bercerita tentang bagaimana menjaga amanah ketika kita dititipi barang. Dan di kelompok terakhir, kelompok visual ini bagaimana mereka membuat poster dengan tema kejujuran dan amanah. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Seyogianya jujur dan amanah, tabligh, fatona adalah sifat-sifat yang umumnya dimiliki oleh setiap manusia. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, kesimpulannya kita perlu menerapkan sikap wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita harus jujur. Yang kedua kita harus amanah, bertanggung jawab. Yang ketiga kita harus cerdik atau cerdas bijaksana. Yang keempat menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang harus disampaikan. Oke anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Silakan anak boleh istirahat.